Terima kasih ya Pak Yahweh, kami sambut Dafar Elohim, kami sambut Dafarmu, hanya di dalam nama Adoni Yeshua HaMashiach, dan di dalam persekutuan dengan Ruach HaKodes, kami berdoa dan kami ucap syukur, kami sambut Dafar Elohimmu, haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai-mempelai Adoni Yeshua HaMashiach. Sahabat Shalom buat kita semua dan juga buat mempelai-mempelai Adoni Yeshua HaMashiach yang secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita bisa beribadah pada Sabat ini dan juga kami juga mengucap syukur ya, mempelai Adoni Yeshua HaMashiach Pak Nathanael Mose bisa hadir juga secara online, maupun juga Ibu Siti Mardiani, Ibu Siti Komaria, Ibu Joko Pujiati, Pak Jesse Titalesi, dan juga yang lainnya, Pak Mukhtar Nababan, ataupun juga mempelai-mempelai yang lain yang hadir secara online ya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Ya, kita akan memulai Dafar Elohim, tapi sebelumnya ya seperti yang sebelumnya saya ingin menjelaskan visi misi kita di YRH Ministry. Jadi kita ini adalah pelayanan yang memang pelayanan yang bukan dari manusia ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan melalui renungan atau khotbah-khotbah setiap Sabat ataupun khotbah awal mengenai pengutusan ya. Jadi memang ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan mengenai pengutusan. Jadi Bapak Yahweh itu, Adoni Yeshua HaMashiach itu mengutus manusia ya, mengutus orang ya. Karena kalau kita lihat dalam sejarah kisah daripada nabi-nabi, semua Bapak Yahweh Adoni Yeshua HaMashiach itu mengutus manusia ya, tidak pernah mengutus lambang-lambang atau tidak pernah mengutus pelayanan ya, tetapi langsung orangnya ya. Karena kita ini manusia ini diciptakan secitra, segambar seperti Yahweh, seperti Elohim ya. Jadi artinya kita ini diutus ya, seperti saya diutus langsung berhadapan muka dengan Adoni Yeshua HaMashiach ketika dia datang. Ya, dia datang dengan sangat luar biasa dengan banyak pasukannya ketika itu, dan saya terbangun menyambut dia. Tetapi yang anehnya pada saat itu yang terbangun cuma saya. Ya, lalu saya teriak membangunkan yang lain, tetapi tidak ada yang bangun satu orang pun. Sampai 3 kali saya teriak, baru 2 orang bangun ya, dan itu tidak saya kenal. Itulah yang akhirnya saya dibukakan, 2 orang yang tidak saya kenal ini itulah penyembah Bapak Yahweh. Sedangkan orang-orang yang saya kenal tidak mau bangun, tidak mau menyambut Adoni Yeshua HaMashiach. Sehingga akhirnya saya diperintahkan oleh Adoni Yeshua HaMashiach untuk berteriak membangunkan mempelai kudus Adoni Yeshua HaMashiach untuk menyambut kedatangannya ya. Makanya saya sampaikan yang disebut berteriak itu artinya memperingatkan. Berteriak itu artinya mempersiapkan diri. Berteriak itu artinya untuk berjaga-jaga, mawas diri, dan untuk mengerti Dafar Elohim, untuk mengerti firman Yahweh ya. Jadi teriak itu artinya adalah untuk mempersiapkan diri ya. Jadi itu yang diminta oleh Adoni Yeshua HaMashiach. Lalu ketika itu juga saya bertanya-tanya, saya mengatakan begini, Tuhan Yeshua, saya bilang waktu itu saya masih panggil Tuhan ya, Tuhan Yeshua, kenapa harus saya? Saya ini belum kenal, belum tahu arti dari nama-nama ini. Saya bilang waktu itu, kenapa engkau tidak tunjuk orang-orang yang sudah lama mengenal, yang sudah 10, 20, 30 tahun mengenal namamu yang benar dan kudus.
Tetapi saya kaget waktu Adoni Swamasya mengatakan saya tidak pernah mengutus mereka. Ya, saya waktu itu awal-awal masih menyebut nama-nama mereka yang saya kenal, ya, yang saya pernah ikutin pelayanannya. Tetapi saya kaget waktu dikatakan oleh Adoni Swamasya saya tidak pernah memakai mereka. Makanya saya bingung, gitu kan. Lalu saya bilang begini, kenapa harus saya? Ya, kenapa harus saya? Saya ini siapa? Saya bilang, ya. Apalagi dulu saya belum mengenal namamu yang benar dan kudus, ya. Lalu Adoni Swamasya dia hanya tersenyum, ya. Dia tidak, istilahnya tidak menjawab dengan cepat, ya, pada saat itu. Tapi saya diperlihatkan banyak hal, ya. Saya diperlihatkan pelayanan saya selama 35 tahun seperti yang pernah saya sampaikan. Sebenarnya apa yang saya lakukan, saya menganggap itu sesuatu yang biasa, ya. Maksudnya itu bukan karena saya, ya. Sebagaimana saya sampaikan, orang mati dibangkitkan. Ini bukan mati-mati biasa, ya. Ini kepalanya pecah karena dilindas truk tronton atau truk peti kemas, ya. Jadi kepalanya hancur, badannya semua hancur, tulang-tulangnya pecah, kayak patah, terus dia punya liver apa semua hancur lah. Ya, pokoknya sudah masuk kantong mayat, ya, dan tinggal diotopsi saja. Tetapi ternyata sampai ke rumah sakit, jantungnya masih hidup, ya. Akhirnya dibawa ke ruang ICU. Cuma dokter bilang ini tidak mungkin hidup. Tidak mungkin. Karena apa? Semua hancur. Tubuhnya hancur semua, kepalanya hancur, otaknya sudah keluar, ya, matanya sudah masuk ke dalam, ya, rahangnya sudah tidak berbentuk, ya, dan juga tulang-tulangnya sudah patah, ya. Sampai ketika saya ditelepon oleh salah satu keluarganya yang saya layani, ini adalah orang penyembah dewa-dewa, ya. Sambil menangis dia telepon saya begini, Om, tolong doain, saya punya koko. Saya bilang, kenapa? Dia dilindas truk, kepalanya pecah. Dan dokter sudah angkat tangan, dokter bilang, ini tidak mungkin hidup, hanya menunggu kematian. Lalu saya bilang waktu itu, karena dia menelpon saya sore, saya bilang, ya sudah Ci, besok saja saya ke sana, ke rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah sakit, saya bawa teman saya pendeta, lalu kami saya masuk ke ruang ICU karena tidak boleh banyak orang, karena satu orang sudah ada di dalam, yaitu istri dari yang kecelakaan ini. Dan memang benar, waktu saya masuk, saya lihat semua tubuhnya ditutup, ya, terutama kepalanya. Jadi saya tidak mengenal wajahnya. Karena apa? Karena kepala ditutup supaya otaknya jangan keluar, ya, artinya cairan-cairan darah itu jangan keluar, ya. Dan istrinya di situ nangis-nangis. Saya bilang, Ci, tidak usah nangis, saya akan doain Koko ini sembuh, besok dia pulang, saya bilang, dan dia besok sehat. Lalu dia hanya bilang, iya Pak, kata dia gitu. Lalu akhirnya saya ambil minyak saya, ya, minyak kudus, ini saya ambil, lalu saya cipratin di kepalanya sampai ke ujung kakinya. Saya bilang, engkau kokoh, engkau sehat, engkau besok pulang dengan tidak kekurangan satu apapun. Tidak ada yang cedera satupun. Semua organ-organ tubuhmu normal. Saya bilang seperti itu. Lalu akhirnya saya pulang, itu saya cuma doa paling 3 menit, ya. Hanya 1-2 menit, ya, 3 menit lah. Saya hanya doa begitu, lalu saya pulang. Besoknya saya tidak ada kabar. Harusnya kan kalau dia meninggal ada kabar kan, Om sudah meninggal, saya punya kokoh, gitu kan. Akhirnya 2 bulan kemudian saya dapat kabar papanya meninggal. Ya, papanya meninggal dan sudah terima Tuhan waktu itu. Kebetulan papanya ini salah satu, ya, istilahnya apa ya, petinggi jemaat di agama mereka, ya.
tapi puji Bapak Yahweh dia sudah percaya. Lalu saya datang untuk maksudnya ke rumah duka gitu ya. Lalu saya lihat dan tiba-tiba saya diperkenalkan, Om kenal nggak ini sama kokoh saya, katanya kan. Saya lihat seorang anak muda yang tinggi, gagah, dan ganteng gitu ya. Artinya ini orang ya sehat sempurna gitu. Saya bilang, Om kenal nggak ini? Saya bilang, saya tidak kenal. Emangnya siapa? Saya bilang, saya nggak pernah melihat dia. Saya salam, ya. Saya bilang, Henry, saya bilang. Ya dia sebut nama dia. Ini Om, yang Om doakan, yang di Lindestret, yang kepalanya pecah, yang di ICU waktu Om doakan, yang semua tulang-tulangnya pecah, patah, hancur. Ini Om, katanya. Saya melihat dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya merinding. Ini saya. Bulu Roma, katanya. Akhirnya, sini dulu, duduk, saya bilang. Tolong jelaskan. Saya nggak dikabarin, saya tidak tahu, saya bilang. Akhirnya diceritakan. Waktu siang itu jam 2 saya doa. Ya, besok paginya, ini si kokoh langsung sehat sempurna. Dia langsung meronta-ronta minta dibukakan semua yang mengikat tubuhnya. Saya kalau dibeginiin, saya tidak sakit. Saya sehat kok, panas. Ya memang panas ya, kalau kepala kita ditutup dalam kondisi sehat, apalagi sampai hidung kita ditutup gitu ya. Karena apa? Karena keluar juga darah dari hidung, yang namanya juga kepala pecah ya, semua keluar dari lubang-lubang ini, semua keluar. Kenapa saya dibeginiin, kata dia gitu. Saya nggak apa-apa kok. Wah, panik rumah sakit tuh katanya, ICU itu panik, langsung dipanggil dokter ini, wah pokoknya dibuka perbannya, dan mereka kaget melihat ini orang sudah sempurna seperti sebelum kecelakaan. Ya, akhirnya dia cerita, saya langsung ya cuma 1 hari masuk ruang pemulihan, setelah itu saya bisa pulang dan sekarang tubuh saya sempurna sehat. Dan dia bilang artinya apa? Dia waktu itu berdagang istilahnya minyak air minum ya, air minum galon itu. Jadi dia kalau dia misalnya ada orang pesan 2 galon gitu ya, dia yang angkat di atas kepalanya 1 galon, nanti 1 galon lagi. Artinya apa? Ini sehat Om kepala saya, tidak apa-apa, tidak ada satu helai pun dia punya rambut itu jatuh dari kepalanya. Ya, saya diperlihatkan itu. Kemudian yang kedua juga saya diperlihatkan keponakan kami juga sama, kepalanya juga pecah, badannya juga hancur, dia ini dikeroyok belasan orang, pokoknya dihancurin lah badannya, hanya gara-gara cemburu, ya. Dihancurin, bahkan mayatnya dibuang di pinggir jalan tol. Itu juga sama, kita doa hanya dengan minyak, ya. Itu hitungannya, kalau tadi hitungannya kurang dari 1 kali 24 jam, kalau ini hitungannya kurang dari 7 hari, ya. Dan dia langsung bangun, dia bilang, kok saya ada di rumah sakit? Kenapa saya di sini? Bahkan dia lupa, dia pernah mengalami kecelakaan, ya. Jadi itu saya diperlihatkan, bahkan banyak lagi saya diperlihatkan orang yang koma sampai 1 tahun itu bangkit dalam 2 hari, ada yang koma 1 bulan bangkit dalam 2 jam, dan banyak lagi. Bahkan juga dengan minyak ini orang-orang di saat-saat terakhir mau meninggal, dia dibawa ke Firdaus, meskipun dia belum percaya nama Tuhan yang benar waktu itu, tetapi dengan kuasa dari minyak kudus ini, dia diantar ke Samaim, ya, ke Firdaus, ya. Mungkin nanti dia tidak masuk ke Yerusalem baru, tapi dia masuk ke bumi baru, ya, supaya kita mengerti apa arti bumi baru, ya. Jadi orang-orang yang hatinya tulus dan orang-orang yang melakukan firman Elohim, firman Yahweh, meskipun dia belum mengenal pada waktu itu, artinya karena dia masih buta, ya. Yohanes 9 ayat 41 itu jelas ya. Jikalau matamu buta, maka dosa itu tidak ada padamu.
Tapi kalau engkau mengatakan kau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Jadi ketika orang ini masih buta, tidak tahu, maka dengan minyak ini, saya menghantarkan belasan, bahkan mungkin lebih dari 20 orang ke Firdaus. Itu diperlihatkan kepada saya, ya. Artinya apa? Bapak Yahweh Adoni Suamasia pada satu hanya mengatakan, aku berkenan dengan apa yang engkau sudah lakukan. Ya, karena apa? Karena kami perjamuan dan minyak kudus ini kami lakukan sejak tahun 95. Ya, 29 tahun kami melakukan ini setiap hari. Ya, dan dengan kuasa yang dahsyat, ya, dari Samaim semuanya itu diperlihatkan kepada saya. Makanya dia bilang, aku mengutus engkau untuk membangunkan mempelai kudusku. Karena saya teringat dengan Musa. Musa juga begitu. Waktu dia diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa juga mengatakan, kalau orang Israel bertanya kepada saya, apa yang harus saya jawab? Ya kan? Makanya Musa pada satu diperlengkapi, ya, dengan tongkatnya dan juga diperlengkapi dengan kata-kata dari Bapa Yahweh, ya. Kalau saya kebalikannya, saya sudah diperlihatkan dulu kuasanya, baru saya diutus. Kalau Musa barengan, antara pengutusan dengan kuasa itu barengan diberikan. Jadi artinya apa? Artinya itulah yang saya diperlihatkan, dan Bapak Yahweh itu sangat mengasihi kita, ya. Bapak Yahweh itu sebenarnya tidak ingin satu orang pun binasa, ya. Makanya hari ini saya akan bicara mengenai alam maut, mengenai neraka, ya. Karena tahun 88 saya dibawa ke neraka, ya. Dan beberapa kali saya masuk alam roh dan saya disiksa. Ya, mungkin banyak kita dengar di kanal-kanal online, mereka ada yang mati suri sekian menit kita diperlihatkan surga dan neraka, ya. Tetapi mereka hanya diperlihatkan, ya, seperti menonton. Kalau saya tidak, saya disiksa, ya. Jadi saya diinjak-injak, saya dibanting-banting tubuh saya. Meskipun itu tubuh roh, tapi sakitnya seperti tubuh kita ini dibanting, ya. Jadi tidak apa juga, ya sangat sakit sekali, ya. Itu bukan cuma nonton gitu, tidak, tapi semuanya sakitnya sama, ya. Kalau tangan kita dipotong, ya begitu sakitnya, kita menjerit-jerit. Saya juga waktu itu menjerit-jerit, ya. Tapi itulah, ya, semua diperlihatkan kepada saya. Lalu saya bilang, ya sudah Bapak Yahweh Adoni Suamasia, jika engkau mengutus saya, biarlah kehendak menjadi, bukan kehendak saya. Tapi saya bilang, saya hanya bisa sebatas apa yang saya mampu. Selebihnya itu urusan dari Adoni Suamasia, saya bilang. Karena saya tidak mampu, saya bilang. Nah, disitulah saya mulai memberitakan ke sana kemari, khususnya juga kepada dulu tempat kami beribadah, tetapi mereka menolak. Mereka menganggap itu hanya kesaksian, ya, untuk ini sajalah, gitu, ya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau saya bohong, kalau saya tidak benar diutus, kalau saya orang mati itu tadi tidak dibangkitkan, dan saya berbohong, saya siap masuk ke lautan api. Ya, bukan cuma alam maut, ya, lautan api. Ya, makanya saya bilang, kalau engkau istilahnya menghina, ya, bagi saya dihina pun tidak ada masalah, ya, karena seperti kemarin saya bilang, Yahweh lah yang akan membalaskan semuanya, ya. Artinya begini, kita melihat Adoni Suamasia ketika dia disiksa, dia juga dihina, ya. Artinya, ya, saya juga begitu. Apalagi saya ini cuma debu dan tanah, kita ini debu dan tanah. Beda dengan Adoni Suamasia, dia adalah Elohim itu sendiri, ya. Tapi dia menunjukkan dia 100% manusia, dan dia harus menghadapi yang namanya siksaan, hinaan, cacian, ya. Dan itulah yang saya harus teladani, ya. Jadi di dalam kehidupan saya selama 35 tahun, saya tidak pernah diberi penglihatan lambang-lambang, tidak pernah. Ya, banyak orang dikasih penglihatan lambang, ada naga, ada ular, macam-macam. Saya tidak pernah. Saya langsung melihat,
saya langsung melihat Adoni Swamasia, saya langsung melihat malaikat, alam maut, bukan lautan api. Lautan api belum ada. Saya bertemu monster-monster, saya bertemu dengan fallen angel yang begitu luar biasa besarnya, dan saya bertarung dengan dia, tetapi saya kalah. Ya, karena karena waktu itu tubuh roh saya lah yang disiksa, ya. Tubuh jasmani saya tertinggal di tempat tidur. Jadi saya waktu itu bangun saja, saya pikir saya bangun, ya, begitu saya melangkah ke pintu, kok saya dorong pintu, kok saya tembus gitu ya. Dan makin lama makin tinggi, ya, berarti roh saya terangkat, ya. Tetapi ini yang kejadian masuk alam roh, ya, bukan kejadian. Kalau ke Samaim beda lagi, Samaim itu sangat cepat, hitungannya cuma detik, saya langsung masuk ke Samaim, ya. Jadi istilahnya, makanya kemarin saya cerita ya, kalau kita baca 2 Korintus 12 itu mulai dari ayat 1 mengenai penglihatan di mana Rabi Saul atau Rasul Paulus melihat katanya ada orang dibawa ke langit ketiga, itu hitungannya detik ya. Artinya begini, kita lihat langit satu ini saja ya, ujungnya saja itu bisa ribuan tahun ya untuk mencapai, dan itu belum ada ya, satu teknologi pun yang bisa menembus langit satu itu belum ada sampai dengan detik ini. Tapi kalau kita ke Samaim, itu hanya hitungan detik bisa menembus 3 langit. Ya, itulah dahsyatnya Bapa Yahweh ya. Itulah dahsyatnya Elohim kita itu, Adoni Swamasia ya. Jadi artinya apa? Artinya disitulah saya diperlihatkan ya, begitu dahsyatnya ya kuasa dari Bapa Yahweh. Jadi artinya kita nih gak ada apa-apanya. Ya, jadi jangan kita menyombongkan diri. Apalagi kemarin ya, aduh saya kasihan ya. Ini seorang ibu-ibu menghina, ini salah. Jangan pakai besem apalah dia bilang. Padahal bandnya ini dia tahu, band itu artinya anak dari bapaknya. Dipakai lagi ini harus bansem, oh macam-macam lah. Saya bilang, aduh kasihan ya, ibu engkau kasihan ya. Engkau itu orangnya temperamental. Saya lihat engkau temperamental ya. Padahal kita saja belum pernah kenal ya. Kita belum pernah ngobrol. Tetapi engkau sudah menghakimi saya seperti itu. Ya, kalau engkau mendengar khotbah saya hari ini, engkau bertobat ya. Saya mengampuni engkau ya. Gak ada gunanya. Mau itu saya panggil besem ya, selama besem di dalam nama anaknya. Tapi engkau bilang harus bensem dan sebagainya. Jangankan kita, orang yang sudah berbahasa Ibrani saja, ya itu tidak diselamatkan. Padahal mereka berbahasa Ibrani yang bagus. Maksud saya begini, Bapak Yahweh itu sangat baik, ya. Makanya dia sebenarnya tidak pernah mendikte saya. Bapak Yahweh tidak pernah mendikte saya, atau Adoni Swamasia tidak pernah mendikte saya mengatakan, Henry kamu harus perjamuan tiap hari. Tidak pernah. Dia hanya memperlihatkan apa yang sudah saya lakukan, dan dia berkata, aku berkenan dengan yang engkau lakukan. Hanya itu saja. Ya, dia tidak pernah mendikte saya, kamu harus pakai minyak, kamu harus begini. Nggak ada. Kamu harus begini, kamu harus begini. Oh, kamu hati-hati kalau ke depan sana, nanti kamu ada istilahnya bahaya celaka. Tidak, dia tidak pernah memperlihatkan seperti itu ya. Karena apa? Karena dia maha kuasa. Dia bisa menghindarkan kita tanpa kita tahu pun dia sudah menghindarkan kita dari celaka. Ya, seperti saya pernah waktu saya ke Amerika. Ya, pesawat saya itu jatuh sebenarnya ya. Dari ketinggian 40.000 kaki sampai ke ketinggian di bawah 30.000 kaki. Itu mesinnya tiba-tiba mati. Jatuh terjun bebas, sek gitu ya. Semua orang di dalam itu sampai semua makanan-makanan itu tumpah semua. Ya, sampai semua menyebut nama sesembahannya masing-masing. Ya, saya waktu itu hanya bilang begini, Tuhan, kalau memang hari ini saya harus kembali, ya, saya serahkan hidup saya. Tapi tiba-tiba itu kurang lebih kalau 10.000 kaki saja udah 3 kilometer ya. Jadi pesawat itu jatuh naik Boeing 747 Jumbo. Itu dulu pesawat yang terbesar di zaman itu ya. Sebelum ada Airbus A380 yang sekarang termasuk pesawat komersial terbesar. Itu saya jatuh dari ketinggian 3 km lebih, terjun bebas ya, tiba-tiba mesinnya nyala lagi dan kita
bisa lagi berangkat ya. Itu saya waktu itu dari Indonesia mau ke San Francisco. Ya, jadi artinya apa? Artinya itu pun diperlihatkan ya, bahwasanya tangan Bapak Yahweh luar biasa. Kalau dihitung-hitung dari mulai kecil sampai saya lebih dari 10 kali saya mengalami kematian ya, tetapi selalu dihidupkan ya, selalu dihidupkan. Jadi hal-hal seperti itu, jadi saya ingin mengatakan Bapak Yahweh sangat mengasihi kita. Dia sebenarnya tidak ingin satupun kita binasa. Ya, itu. Jadi kalau kita saja sudah mereka-reka kejahatan kepada sesama kita manusia, aduh, kasihan kita. Ya, karena apa? Karena kita tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan kita saja nggak pernah tahu dengan benar. Ya, surga itu seperti apa? Kita nggak pernah tahu dengan benar. Neraka itu seperti apa juga kita nggak pernah tahu dengan benar. Tapi kita sudah mengklaim kitalah yang layak. Nggak ada. Yang penting apa yang kita lakukan, lakukanlah dengan sesuai dengan kehendak Bapak Yahweh, dengan rendah hati, dengan ketulusan. Ya, kita nggak bisa juga mengatakan orang ini motivasinya tidak benar, nggak bisa. Kita ini bukan Elohim, mengetahui isi hati masing-masing nggak pernah kita tahu, isi hati orang nggak pernah kita tahu. Yang penting kita, makanya saya bilang tadi, 1 detik aja sebelum kita meninggal, Bapak Yahweh itu masih kasih kesempatan sama kita untuk diselamatkan. 1 detik loh. Ya, jadi nggak bisa kita lihat hati kita, wah ini jahat nih orang hatinya, ini begini, maunya begini, nggak bisa. Ya, biarin saja, mengalir saja semua. Kalau datang ibadah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting Bapak Yahweh itu mengasihi dia, mengasihi kita. Jangan sampai kita dibinasakan. Ya, itu sedikit mengenai yang diperlihatkan kepada saya. Makanya visi misi kita adalah, karena saya diperintahkan, maka saya tidak berani mengatakan kantor pusatnya di Jakarta, tidak. Karena saya diperintahkan dari Samaim, dari surga, maka saya mengatakan kantor pusat kita ada di surga. Ya, dan gembala agung kita adalah YYRH Echad. Makanya waktu saya membuat YYRH Ministry ini, itu langsung saya cepat saya membuatnya ini. Ya, padahal biasanya saya kalau membuat begini lama, bisa berbulan-bulan. Tapi saya hitungannya cuma 2 hari saya buat begini. Otodidak gitu, gitu, langsung jadi aja gitu ya. Nah, artinya gembala agung kita, makanya saya selalu mengatakan, kalau saya nggak benar, ya, atau keluarga saya tidak benar, biar nanti Yera Echad yang menghukum kami, ya, bukan manusia. Manusia tidak bisa menghukum, ya, karena apa? Karena makanya dikatakan, janganlah engkau takut kepada yang bisa membinasakan tubuh, tetapi takutlah yang bisa membinasakan jiwa dan roh. Karena itu adalah kematian kekal, ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Lalu moto kita adalah ready to rapture, ya. Siap rapture, ya. Jadi artinya siapapun kita, ya, kalau kita memang adalah mempelai kudusnya, pasti kita siap di rapture. Tinggal kita saja bagaimana kita menata hidup kita, bagaimana kita memperbaiki hidup kita, ya, supaya apa? Supaya kita siap di rapture. Pengetahuan itu terbatas, ya, saya sampaikan pengetahuan itu terbatas, ya, dan juga kita itu adalah mempelai kudus yang sudah ditetapkan sejak sebelum dunia dijadikan, ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, ya, visi misi kita, ya, ready to rapture moto kita, ya. Lalu kita lihat hierarki di Samaim, ya. Hierarki di Samaim ini di tahta itu adalah YYRH Echad dan mempelai Hamasya. Ini yang harus kita pahami, ya. Berkali-kali saya mengatakan, kalau kita sudah ditempatkan di tahta, itu sudah sama dengan YYRH Echad. Artinya kita nanti menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, level kita ini lebih dari nabi, ya. Lukas 10 ayat 22 sampai 24 dikatakan, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kau lihat,
ingin mendengar apa yang kau dengar. Sekalipun mereka punya mata, punya pendengaran, tetapi mereka tidak bisa melihat. Ya, seperti saya ya. Kalau saya cerita begini sama Mesianik Israel, mereka bilang apa? Kamu seperti Tuhan. You are like a God. Tidak ada nabi yang saya tahu bisa melakukan seperti itu. Ya, bayangkan, ini orang Mesianik Israel ngomong sama saya. Karena saya dulu hampir tiap bulan ke Israel. Tidak ada nabi di Israel yang bisa seperti itu. Dan memang benar, saya diperlihatkan tidak ada. Mau itu Nuh, mau itu Mose, Abraham, tidak pernah. Makanya saya akan mengatakan level kita ini di atas mereka. Kalau level kita hanya sebatas nabi ataupun rasul, murid, nggak mungkin kita di rapture. Ya, harus di atas itu. Karena mempelai ini sudah dipersiapkan sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi peristiwa rapture itu adalah peristiwa terbesar yang pernah ada di Samaim dan di bumi ini. Itu sudah dirancangkan jauh-jauh hari oleh Bapak Yahweh. Makanya nabi-nabi ini ataupun rasul-rasul ini itu ditugaskan. Bahkan nanti mereka lah yang melayani kita di tahta. Ya, di samping dengan malaikat melayani, mereka juga melayani kita. Orang-orang kudus itu akan melayani kita, mempelai-mempelai kudusnya. Itulah luar biasanya. Ya, jadi nggak main-main menjadi mempelai Hamasya ini. Ya, nggak main-main. Ya, makanya saya bilang ada 3 level sebenarnya ya. Level paling bawah itu adalah level murid. Ya, murid itu dia dicari dan dia diajar. Lalu level di atasnya itu adalah level nabi, itulah sahabat, sahabat Elohim. Sahabat ini tidak perlu diajar, tidak perlu dicari. Dia hanya diperkenankan saja oleh Bapak Yahweh. Dia hanya dipilih. Hei Abraham, kamu kesini ya. Saya perkenankan, bukan dipilih ya. Saya perkenankan karena Bapak Yahweh melihat Abraham ataupun Noah ataupun Mose, dia punya hati tulus. Makanya dia dipakai. Lalu level yang paling tinggi adalah level anak dan level mempelai. Makanya anak Elohim itu itulah sebenarnya satu-satunya cuma Yesua. Ya, tidak ada yang lain. Memang kita sering mengatakan wah kita ini anak Elohim, anak Elohim. Sebenarnya yang disebut anak Elohim itu yang sempurna itu cuma Yesua. Ya, baru kita mempelainya. Jadi level kita ini di atas rasul dan di atas nabi. Jadi bisa dibayangkan ya, di atas rasul dan di atas nabi. Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Itu di tahta. Lalu di tahta ini ada 5. Ya, ada metrai, perjamuan, urapan kudus, Holy Family dan hidup di Samaim, hidup di surga. Ya. Ini pun ya seperti yang saya sampaikan. Ini hanya dilakukan oleh mempelai kudus ya. Kalau dia tidak mempelai kudus, 5 ini tidak ada gunanya. Ya, makanya saya kemarin diingatkan juga oleh Adoni Suhamasya. Dia bilang begini, perjamuan kita berbeda, minyak kudus kita berbeda dengan orang lain punya. Ya, karena kita mempelai. Ya, kalau mereka masih level di bawah mempelai, mereka masih level nabi, bahkan mereka masih mengikuti perjanjiannya nabi, ya, itu masih jauh di bawah kita. Makanya mereka tidak punya kuasa. Ya, saya sampaikan, Adoni Suhamasya mengatakan tidak ada kuasa pada mereka. Ya, hanya kepada kita diberi kuasa. Ya, makanya kemarin saya bilang yang diangkat cuma sedikit, di bawah 100, bahkan mungkin lebih dari kurang dari itu. Ya, bisa 60, bisa 50. Ya, bahkan kurang dari itu. Dan itu sangat sedikit. Tetapi nanti yang dianiaya di masa anti Hamasya itu akan banyak. Ya, maksudnya mereka yang mempertahankan imannya. Misalnya saat ini penyembah Bapak Yahweh ada 100 sampai 200 ribu orang. Ya mungkin nanti yang dianiaya itu akan mempertahankan imannya ya sekitar 100 sampai 200 orang. Ya, yang mempertahankan imannya. Jadi sangat sedikit dibandingkan 200 ribu orang.
yang bisa kita bayangkan itu sangat sedikit ya. Dan banyak yang murtad nanti, banyak yang menolak atau kembali ke sesembahan lama. Itu harus kita pahami ya. Jadi meterai perjamuan urapan kudus ya, minyak kudus kita itu beda dengan yang lain ya, tidak sama. Karena kita sudah menghantarkan banyak orang masuk ke Firdaus ya. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata, tidak ya. Tapi Adoni Suhamasya yang mengatakannya, aku berkenan dengan apa yang kau lakukan selama ini. Lalu kita juga harus memiliki Holy Family. Holy Family ini kita harus menjaga hubungan yang baik ya dengan keluarga kita, khususnya mungkin suami istri, anak-anak, ya, menantu, cucu, dan juga saudara-saudara yang lain. Artinya kita harus menjaga hubungan yang baik. Jangan sampai mereka kecewa sama kita, ya, apalagi sudah kecewa kita malah marah juga gitu ya. Karena saya perhatikan penyembah-penyembah Bapak Yahweh sekarang ini gampang sekali naik emosi ya, gampang sekali, wah, istilahnya temperamental gitu ya. Belum apa-apa, wah itu salah Pak, Bapak Yahweh tidak mau disebut haleluya, maunya haleluya Yahweh. Waduh, kaget saya. Oh ya, saya bilang, Bapak yang ngomong begitu, saya bilang. Ya, dia nggak jawab, ya, langsung diblok nomor saya. Saya kaget, ya. Karena Bapak Yahweh sudah ngomong, aku berkenan dengan apa yang kau lakukan selama ini. Artinya apa? Sedikit banyaknya kekurangan saya, Bapak Yahweh itu masih berkenan. Ya, sedikit banyaknya kekurangan kita, Bapak Yahweh itu masih berkenan. Gak mesti harus begini, tidak. Ya. Karena manusia itu terbatas. Manusia itu, ya apa ya istilahnya, yang nggak sempurna, karena kita masih di dalam daging. Beda nanti kalau kita di dalam tubuh kemuliaan. Ya. Di dalam daging ini banyak kelemahan. Kalau kita salah berbicara, kadang-kadang kan suka ngomongnya kepleset. Oh ya maaf, saya salah ngomong. Tetapi udah langsung dihakimi. Wah nggak boleh begitu. Katanya gembala, katanya begini, nggak boleh begitu. Nanti nggak masuk surga kata. Waduh, enak banget. Kalau kita udah bicara nggak masuk surga, itu berarti kita udah bicara menghakimi orang. Ya nggak bisa begitu ya, nggak boleh kita berbicara seperti itu. Apalagi mengklaim itu dosa dan sebagainya. Makanya seperti saya sampaikan tadi, 1 detik saja hidup kita ini mau meninggal, Bapak Yahweh masih kasih kita kesempatan. 1 detik loh ya. Jadi dia ingin semuanya manusia diselamatkan. Ya, itu tadi yang Holy Family, kita harus jaga hubungan. Lalu hidup di Samaim, hidup di surga. Ya, ini bicara ketaatan. Ya, artinya begini, jangan kita karena kita punya pengetahuan banyak mengenai suatu rahasia misalnya ya, terus akhirnya kita mulai mereka-reka. Ya, wah ini maksudnya begini, di alam roh itu begini. Oh itu kalau minum susu coklat begini, tidak bisa di rapture. Oh kalau itu tidak berimilak tidak di rapture. Akhirnya kita sudah mulai berpikir yang wah 1001 macam pikiran ya. Padahal kasih Bapak Yahweh itu seperti tadi saya bilang, 1 detik saja kita masih diberi kesempatan ya. Berarti kalau kita sudah mengklaim dia tidak berimilak, dia minum susu coklat, itu tidak di rapture. Berarti kita lebih dari Bapak Yahweh ya. Kita lebih hebat dari Bapak Yahweh. Seolah-olah ya minum susu coklat katanya DNA-nya berubah. Wah, lebih hebat dong kita dari Bapak Yahweh. Padahal manusia itu tidak bisa diubah DNA-nya, karena kita lah manusia yang sempurna diciptakan. Oh nanti saya doakan ya, saya doakan supaya DNA-mu kembali jadi DNA Yahweh. Oh kalau begitu, ya kita jauh lebih hebat dari Bapak Yahweh dong. Kita bisa doakan itu kembali lagi jadi DNA Yahweh. Itu namanya mengurangi dan menambahi firman ya. Artinya sesuatu yang fundamental ya. Jadi kita harus bedakan mana menambah mengurangi firman yang artinya yang mungkin kita pengucapan kita kurang tepat atau mungkin pengetahuan kita kurang ini dibandingkan dengan kita membuat sesuatu pernyataan yang sifatnya fundamental ya. Itu yang harus kita pahami. Ya, itu tadi 5 disamain. Lalu
kita melihat hierarki malaikat Samaim ya. Itu seperti yang saya sampaikan, ada malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat ya. Makanya saya sampaikan ya, saya berpapasan dengan malaikat ini, bahkan saya bersalaman ya. Saya bersalaman ketika saya masuk ke ruang perjamuan di Samaim, saya bersalaman ketika saya masuk ke gerbang Samaim, pertama kali saya masuk saya disambut, dan juga ketika saya masuk ke ruang file-file orang kudus ya, saya disuruh baca satu kitab yang begitu besar ya, saya suruh baca kitab yang sangat-sangat konfidensial ya, mengenai nama seseorang waktu itu yang seolah-olah itu Yesua ya. Saya baca dan ternyata itu tokohnya fiktif ya, tidak pernah hadir di muka bumi ini, dan saya diperlihatkan di dalam buku yang begitu besar. Saya disuruh baca oleh Adonai Yeshua Mashiach pada saat itu. Jadi kalau di total sebenarnya saya 3 kali ke Samaim, 1 kali saya ke neraka, dan berkali-kali saya masuk alam roh ya, berkali-kali saya bertarung, dan juga saya diperlihatkan banyak hal ya, dan juga saya diberi karunia-karunia juga untuk menginterpretasikan banyak penglihatan ya. Itu yang saya saat ini diberi karunia seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ketika ada penglihatan langsung kita publish, tidak ya. Kalau bagi saya, kita tidak perlu publish keluar, cukup untuk kita saja ya, untuk kalangan kita saja, dan itu nanti Bapak Yahweh yang akan menyingkapkan semuanya arti dari penglihatan-penglihatan itu. Jadi jangan kita baru ketemu, wah ini begini, ada begini. Nah, jangan ya. Karena apa? Karena kalau kita mengaminin suatu penglihatan yang salah, yang bukan dari Bapak Yahweh, berarti kita ikut mengaminin apa yang salah. Karena malaikat fallen angel pun, malaikat jatuh pun begitu. Kerubim jatuh, semua yang di bawahnya juga ikut jatuh. Karena apa? Karena mereka mengikuti pimpinannya ya. Padahal yang berbuat salah itu cuma kerubim. Sementara malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat di bawahnya tidak melakukan kesalahan ya, tetapi karena mereka mengikuti pimpinannya di atas, maka semuanya jatuh ya, semuanya dibinasakan ya. Makanya sebenarnya kita pun harus berhikmat ya, kita harus hati-hati mengikuti suatu pengajaran ataupun mengikuti gembala-gembala. Makanya saya selalu mengatakan, kalau saya bohong, kalau saya salah mengucapkan apa yang Bapak sampaikan, biar saya menanggung semuanya ya. Di lautan api saya siap masuk ya. Jadi coba tanya sama gembala-gembala sana, kalau penglihatan dia salah, siap nggak dia masuk ke lautan api? Itu saja ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi itulah namanya konsekuensi dari suatu pengutusan ya. Jadi kita levelnya tertinggi dari semua level orang-orang yang diutus, baik itu rasul maupun nabi ya, kita paling tinggi. Lalu historical berikutnya adalah latar belakang mengenai nama yang benar dan kudus ya. Ini berkali-kali saya sampaikan ya, memang di luar sana ya agak susah menerima ya. Nama yang benar dan kudus, kisah 4 ayat 12 ya, kisah Rasul 4 ayat 12, penggenapan firman Yahweh Matius 5 ayat 17 ya. Karena begini, waktu saya tadi sampaikan di awal, waktu saya teriak, orang-orang yang saya kenal ini tidak ada yang mau yang bangun satupun. Artinya apa? Berarti mereka tidak menerima nama yang benar dan kudus ya. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Artinya ya biarlah, kalau mereka adalah bagian dari mempelai kudus, mereka pasti akan dilawat, dijamah oleh Bapak Yahweh. Tapi kalau tidak ya, kita mau berbusa-busa juga ngomongnya, mereka tidak akan percaya. Cuma satu hal yang harus kita pahami, ini masih zaman masa anugerah, ada ruah kodes ya. Jadi jikalau mereka masih buta, tetapi mereka melakukan
dafar Elohim, melakukan dafar Adoni Suhamasia, mereka masih dilayakkan masuk ke bumi baru. Ya, tetapi jika rapture terjadi, ya, Roh Kodes, Roh Kudus juga akan kembali ke Samaim, ke surga, maka sudah tidak ada lagi masa anugerah. Ya, semuanya akan dianggap menghujat Elohim. Makanya kalau kita baca di 7 cawan murka Elohim, itu dikatakan ketika semua dunia ini ditimpa bencana, bahkan dikatakan di situ manusia tetap menghujat Elohim. Ya, artinya apa? Artinya setiap dia mengucapkan kata-kata sesembahan dengan sesembahan mereka yang bukan sesembahan Yahweh, Yesua maupun Garwa Kodes, itu dianggap menghujat, ya. Tapi itu nanti setelah rapture tidak akan ada lagi yang namanya, tidak ada lagi masa anugerah, maksud saya. Artinya pengampunan masih tetap ada, tetapi dia harus membayar harga, ya. Itulah yang harus kita pahami, ya. Makanya Yahweh itu adalah Yod-He Waw-He dan digenapi dengan Yesua, ya. Lihat paku, lihat tangan, dan Yesua lihat paku, hancurkan tangan, ya. Ini juga gematrianya sama 8, yaitu nama kudus artinya, ya. Artinya kudus. Lalu nama lain itu, ya, inilah yang selalu kalau diberanikan selalu seolah-olah sama, ya, Yorsin Waw Ayin, ya. Padahal sebenarnya namanya kalau diibranikan Yorsin Waw Sin, ya. Dan sebenarnya nama ini tidak ada nama Ibraninya sebenarnya. Namanya nama aslinya, ya, bukan dari huruf Y depannya, ya, tapi dari huruf I. Itulah yang selalu, ya, diputarbalikkan, ya. Inilah pekerjaan fallen angel, pekerjaan setan memutarbalikkan, ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Lalu mengujinya juga melalui penggenapan kelahiran dan kematian. Jadi kalau lahirnya saja beda, matinya beda, berarti tokohnya berbeda, tidak mungkin sama, ya. Artinya apa? Kenapa nama lain itu bangsa-bangsa lain bisa menyebut sama nama itu? Kenapa dengan nama Yesua bangsa lain tidak bisa menyebut nama Yesua, harus menyebut nama yang lain itu? Kan itu suatu pertanyaan harusnya, ya. Tetapi ya itulah namanya manusia, lebih suka mengikuti yang banyak, yang ramai, gitu, ya. Itu mengenai nama lain. Lalu nama Yesua itu berasal dari surga Samaim karena malaikat Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain, ya. Jadi kesimpulannya nama Yesua itu tidak sama dengan nama lain. Ya, kita baca masuk hari ini kita mengenai saat ini miliaran manusia ada di neraka. Aren't you? Ya, apakah engkau juga? Atau ini adalah statement, ya, atau pernyataan atau pertanyaan, ya. Itu maksudnya aren't you, ya. Jadi kita akan baca 2 ayat Matius 7 ayat 13-14. Mempelai-mempelai Adoni Suhamasia, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama baca dafar Elohim dari Matius 7 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Masuklah melalui gerbang yang sempit, karena lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang masuk melaluinya adalah banyak. Sebab sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan mereka yang mendapatkannya adalah sedikit. Haleluya, amin. Silakan duduk, mempelai Adoni Suhamasia. Jadi ini sering kita baca, ya. Lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, tetapi sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan kekal, ya. Dan yang menuju kepada kebinasaan itu sangat banyak. Yang menuju kepada kehidupan kekal sangat sedikit, ya. Sedikit, ya. Kadang-kadang orang banyak mengatakan sedikit itu 100 juta pun sedikit katanya dibandingkan 8 miliar. Betul, ya. Tetapi bukan sedikit seperti itu, ya. Sedikitnya sangat sedikit, ya. Sangat-sangat sedikit. Kita coba lihat dulu apa arti neraka, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Neraka itu dikatakan adalah alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan.
Ada juga disebut neraka itu sial, celaka, nyah dari sini, ya, cak keadaan atau tempat menyengsarakan, ya, kemiskinan, penyakit parah itu disebut neraka juga. Negara yang selalu bergolak merupakan neraka bagi penduduknya, ya, seperti sekarang ini, ya. Di sana di Timur Tengah itu bagi penduduk yang mengalami peperangan, ya, itu disebut neraka bagi mereka, ya. Nah, di sini saya membuat satu definisi. Neraka itulah suatu tempat yang merupakan perhentian akhir, ya, bukan terakhir, ya, akhir dari manusia yang telah meninggal, dan rohnya tidak masuk ke surga, namun rohnya masuk ke alam maut atau neraka, dan disiksa sampai menunggu hari penghakiman, sampai nanti masuk ke lautan api selamanya, ya. Jadi sebenarnya neraka ini, kalau kita baca di Yesaya 14 ayat 12, ya, mengenai fallen angel, ya, dia diturunkan atau dibuang dari Samaim ke bagian bumi paling bawah. Itulah alam maut, ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya neraka ini atau alam maut itu adalah tempatnya fallen angel, ya, bukan tempat penghakiman, ya. Tempat penghakiman nanti, ya, itu di lautan api. Tapi artinya begini, setiap orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu pasti akan masuk ke yang namanya alam maut, ya. Mau sehebat apapun dia punya amal ibadah, ya, punya kebaikan, tapi kalau tidak diperkenankan, maka dia akan masuk ke alam maut, ya. Ini saya rangkumkan, ya. Perikop dalam Matius 7 di atas adalah mengenai jalan yang benar. Artinya ada konsekuensi yang akan diterima oleh manusia tersebut jika tidak di jalan yang benar. Dikatakan lebarlah gerbang dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan yang masuk melalui jalan tersebut adalah banyak. Dan juga dikatakan sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan yang mereka yang mendapatkannya adalah sedikit, ya. Ini tadi kita baca di Matius 7 ayat 13-14, ya. Lalu berikutnya dikatakan orang-orang yang masuk ke dalam jalan yang lebar menuju kebinasaan adalah orang-orang yang suka, ya, menghakimi, menyesatkan orang lain, tidak berhikmat, suka melakukan hal-hal yang menurut kehendaknya sendiri tanpa melakukan konfirmasi, dan segala bentuk kejahatan dosa yang menguasai orang tersebut. Orang-orang yang masuk ke dalam jalan yang sempit menuju kehidupan adalah orang-orang yang menjaga perkataannya, tidak mau menghakimi orang lain, berhikmat, dan menjauhkan segala bentuk dosa, ya. Ini kita kemarin sudah baca, ya, dari mengenai pembalasan adalah hak dari Bapak Yahweh, ya. Artinya saya ingin menjelaskan kenapa saya mengatakan saat ini miliaran manusia ada di neraka. Karena itu yang diperlihatkan kepada saya tahun 88. Sangat banyak manusia di neraka, ya. Kita melangkah sedikit saja sudah ada orang di situ. Kita melangkah sedikit sudah banyak orang di situ. Dan itu kalau kita lihat seperti gambar yang saya buat itu, ya, saya ambil dari Google, ya, lebih dari itu sebenarnya, ya. Itu hanya gambar, ya. Gambar itu cuma satu dimensi, ya. Kalau di sana kan semuanya terlihat, ya. Nah, kadang-kadang orang akan berpikir, loh, kok Bapak tahu misalnya kan si A masuk neraka, si B masuk neraka. Karena kalau kita masuk ke alam roh, kita mengenal manusia itu dengan sempurna. Kita tahu siapa dia, ya. Memang kalau kita lihat kan dari itu kan jauh, nggak mungkin kita kenalnya. Iya, betul. Tetapi di alam roh itu, apalagi kalau kita adalah anak-anak Bapak Yahweh, kita itu bisa melihat seperti kita melihat teropong, ya. Jadi kita seperti di Zoom itu orang kita kenal, ya, baik itu dia public figure internasional maupun nasional, kita bisa tahu, itu dia, ya. Begitu juga kalau kita di Samaim, kita bisa mengenal orang dengan sempurna, ya. Dan bahkan nanti setelah kita semuanya masuk, baik itu ke Samaim maupun ke alam roh, bahkan itu di hari penghakiman, semua orang saling kenal. Ya, semua orang, bahkan nanti yang kita hakimi, kalau kita nanti duduk di tahta bersama-sama dengan Elohim,
mereka akan mengenal kita. Bahkan mereka tetap mendakwa kita. Mereka akan bilang, Tuhan, saya kenal itu orang. Kok dia bisa duduk di sana? Dia itu kan begini-begini. Dia mungkin, dan itu ingatan orang ya, saya kasih tahu. Ingatan orang di alam roh itu, di alam maut, maupun nanti pada saat hari penghakiman, itu sempurna ingatannya. Jadi bisa dibayangkan, kalau dia hidup 60 tahun atau 70 tahun, maka dia mengenal dengan sempurna orang-orang yang dekat dia. Ya, dia sempurna mengenal. Dia tahu si A, si B, si C teman dia itu apa saja yang diperbuat dia tahu. Dia ingat. Kalau sekarang kan kita tidak ingat ya. Kayak misalnya nih Pak Toto nih udah umur 80. Pasti udah lupa kan? Waktu masih kecil. Apa ya? Saya pernah melakukan apa ya? Pasti akan lupa. Karena apa? Karena kita daging. Daging ini lemah ya. Kita cepat lupa. Tapi nanti di alam roh kita tahu dengan sempurna. Kita pernah melakukan apa saja kalau kita masuk ke alam maut. Ya, tetapi kalau kita masuk ke Samaim, kita lupa semuanya. Ya, kita tidak pernah tahu kita pernah berbuat dosa, kita tidak pernah tahu. Kalau kita masuk ke Samaim ya. Meskipun nanti misalnya begini, kita ada di tahta nih sama dengan Adonis Suhamasia. Orang bilang, itu dulu melakukan begini. Kita yang dituduh itu pun nanti hanya melihat, oh iya saya kenal orang ini. Tetapi ketika dia menuduhkan ke kita nanti, kita merasa, masa sih saya pernah melakukan itu? Kayaknya nggak pernah deh. Kita akan ngomong begitu, karena kita sudah ditahta. Artinya semua dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat di muka bumi, itu dihapus. Ya, makanya saya pernah mengatakan ketika dibawa ke file-file orang kudus, ya, ketika diperlihatkan file Abraham, di file Abraham itu tidak pernah dicatat dosa Abraham. Bahkan Abraham berbohong pun tidak ada. Ya, makanya ketika ditanya, Tuhan, kok Abraham tidak tertulis di sini pernah berbohong? Dia pernah mengatakan Sarah itu bukan istrinya. Padahal itu istilahnya itu bohong kecil ya. Tetapi itu pun tidak dicatat. Ya. Atau Tuhan, dulu waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, dia hanya bilang kepada Sarah, saya akan mempersembahkan korban bakaran di atas. Dia tidak pernah mengatakan dia akan mempersembahkan Ishak. Karena apa? Karena kalau dia bicara begitu, pasti si Sarah menolak. Enak aja kamu, ini anak sudah dikasih mau kamu potong di Bukit Muria, pasti akan ngomong begitu. Ya, itu pun tidak dicatat. Makanya Adonis Suhamasia mengatakan, aku tidak pernah tahu Abraham berbohong. Aku tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Itulah luar biasanya pembelaan dari Bapak Yahweh. Ya. Karena apa? Itulah yang dikatakan setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Demikianlah aku melupakan segala pelanggaranmu. Makanya ada Firman mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, ataupun sekalipun dosamu merah seperti daun kesumba, akan dibuat putih seperti bulu domba, akan dibuat putih seperti salju. Artinya apa? Kalau sudah disamain di surga, tidak ada lagi dosa, ya. Bahkan teringat pun kita tidak ada lagi. Misalnya kita ketemu nih sama teman kita atau sama suami sama istri di Samaim itu, kita nggak pernah ngomong, kamu dulu ini ya suka begini-begini ya, nggak ada. Kita nggak, itu sudah hilang, itu dihapus. Tahu ya, namanya dihapus itu hilang, itu putih gitu. Ingat pun tidak gitu, ingat pun tidak. Tetapi kalau di neraka, ya kalau di neraka, ketika kita ketemu, wah, pantas kamu masuk di sini. Datang lawannya, iya kamu juga pantas kamu masuk di sini gitu. Akhirnya saling menuduh, saling ini ya. Tapi ya nggak ada gunanya. Karena semua dia ingat. Orang di neraka itu semua diingat dosa-dosa siapapun yang ketemu dengan dia di situ. Cuma mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Yang mereka mau mukul juga itu sama kayak mukul angin, karena roh kita yang dibakar, roh kita yang disiksa. Tapi roh kita disiksa pun itu seperti disiksa beneran.
Ya, kalau tangan kita dipotong, tangan roh kita dipotong, itu terpotong dan itu sakit. Ya, padahal kan jasmani kita kan di kuburan istilahnya kan, kembali kepada tanah. Roh kita itu dipotong, itu sakit. Kita dicengkram, diinjak-injak, ditusuk-tusuk, itu sakit. Seperti kita di alam nyata ini ditusuk-tusuk, diinjak-injak. Ya, artinya apa? Artinya itulah kejadian di neraka. Dan yang hebatnya, ya, sampai dengan detik ini, orang yang masuk neraka itu tidak pernah minta ampun. Ya, sekali lagi saya sampaikan, orang yang masuk ke neraka tidak pernah minta ampun. Ya, mereka selalu membenarkan dirinya. Mereka selalu mengatakan, kenapa saya di sini? Saya tidak pernah berbuat dosa, saya tidak pernah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Ya, nanti setanlah yang akan menginginkan dia. Ya, mendakwa dia, hahaha. Akhirnya nanti dibawalah orang-orang yang pernah dia sakiti. Kalau pas sama-sama di neraka, dibawalah, ini kamu kenal nggak ini orangnya? Nih, kamu apain dulu? Nih, diperlihatkan. Dan dia langsung ingat. Wah, gara-gara kamu ya. Sudah diperlihatkan pun bukannya dia minta ampun, tidak. Dia marah lagi. Dia maki lagi. Gara-gara kamu saya kesini. Belum lagi nanti dibawa pendetanya. Wah, ini pendeta saya di neraka misalnya. Wah, ini dia kurang ajar nih. Ini nggak pernah nih ngasih firman yang benar, kata gitu kan. Dan itulah kejadian di neraka, ya. Semua saling menuduh, semua saling, ya, apa istilahnya, mendakwa, ya. Dan disiksa lagi, ini lagi disiksa, kembali lagi utuh, disiksa lagi, ya. Itulah yang terjadi, ya, dan itu banyak, ya. Makanya manusia ini kita harus hati-hati, ya, terutama makanya saya selalu mengatakan di komen-komen di YouTube, hati-hati kita memberi komentar, ya, hati-hati, apalagi sampai menghina Dafar Elohim, menghina orang yang diutus, ya, menghina mempelai kudusnya, itu resikonya besar, ya. Jadi bukan kita yang menghakimi, bukan, ya, tetapi nanti di hari penghakiman. Tetapi sebelum masuk hari penghakiman pun, ketika mereka mati, mereka masuk ke alam roh, masuk ke alam maut, ya. Jadi makanya tadi saya katakan kita harus menjaga, salah satu yang harus kita jaga adalah perkataan, ya, karena melalui mulut kita lah kita dihukum dan kita diberkati, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Makanya Yakobus 3 itu mengenai perkataan, ya. Karena yang namanya menghujat Roh Kudus itu keluar dari perkataan, ya. Menghujat itu bukan berarti, saya belum pernah, makanya berkali-kali saya katakan, saya tidak pernah mendengar orang menghujat Roh Kudus. Roh Kudus, engkau tidak benar, nggak pernah orang. Kalau ada orang begitu berarti itu orang rumah sakit jiwa, ya. Bukan itu, ya. Menghujat itu artinya salah satunya adalah, maka dikatakan, jikalau engkau menolak orang yang aku utus, menolak utusanku, berarti engkau juga menolak aku. Berarti menolak siapa lagi? Menolak Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi makanya hati-hati kalau ada orang yang berani mengatakan seperti yang saya sampaikan, terus engkau mengatakan menghina, itu sebenarnya sama dengan menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena ketika engkau satu kali saja engkau tidak suka dengan saya, itu seumur hidupmu sampai engkau mati pun engkau tidak akan pernah suka sama saya. Ya, paham, ya? Kalau coba perhatikan, ya, manusia, ketika dia tidak suka dengan seseorang, itu seterusnya sampai mati pun dia tidak akan pernah minta ampun. Ya, itu sebenarnya kategorinya menghujat Roh Kudus. Ya, apalagi sampai menghina, ya, mengklaim gembala palsu dan sebagainya, ya. Maka dikatakan kalau engkau menolak yang aku utus, berarti engkau menolak aku dan juga menolak Bapa. Bapa itu adalah roh, ya, Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim, ya, itu adalah Roh Kudus. Itu susah diampuni, karena memang itulah kejadiannya selama di dunia ini. Jadi sampai mati pun mereka ini tidak pernah meminta ampun dan pasti masuk ke alam maut, pasti masuk ke neraka, ya. Kita lihat ciri-ciri umumnya, ya.
Dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasyah Yesua Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Dosa itu sudah merupakan vonis yang terakhir. Artinya jika sampai akhir hidup seseorang, sampai meninggal dan dosanya tidak diampuni oleh Yahweh Elohim, maka dosanya menjadi suatu vonis, keputusan akhir dari penghakiman Yahweh Elohim. Jadi definisi dosa itu adalah suatu vonis. Ya, makanya kata upah dosa adalah maut. Makanya kita hati-hati mengucapkan kata-kata. Jangan kita mengatakan, engkau berdosa ya, engkau hutang sama saya, engkau berdosa. Itu berarti kita sudah memvonis dia, ya, tidak boleh. Hutang cukup hutang, tidak boleh kita mengklaim itu dosa. Kalau engkau mengklaim itu dosa, maka seluruh hutang-hutangmu pun akan diklaim menjadi dosa. Dan itu susah untuk diampuni. Ya, makanya tadi saya bilang kata-kata kita hati-hati. Lalu ciri-ciri khususnya adalah manusia yang berdosa ketika dia meninggal, maka rohnya akan dibawa masuk ke alam roh dan akan disiksa serta dibawa ke tempat pengeksekusian terakhir di alam maut atau neraka. Manusia masuk ke neraka di akhir hidupnya tidak mau mengampuni sesamanya, maka dia akan masuk ke dalam penderitaan kekal. Manusia yang suka mengucapkan kata-kata sia-sia dan tidak meminta ampun, maka akan masuk ke neraka. Ya, ini semuanya berasal dari mulut. Ya, berasal dari mulut, ya. Orang yang jahat secara perbuatan itu malah gampang diampuni, ya. Artinya apa? Dia tidak melakukannya lagi dan dia minta ampun, itu selesai, diampuni. Tapi kalau orang yang mengucapkan kata-kata, itu kadang-kadang mereka tidak pernah mau minta ampun. Bahkan mereka merasa apa yang dia ucapkan itu benar. Ya, ini hati-hati ya, mempelai-mempelai Adonis Hamasyah. Mulai dari sekarang kita harus jaga kata-kata kita, jangan sembarangan kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia ya. Karena apa? Lebih bagus kita mengampuni orang lain ya, daripada kita mengucapkan kata-kata ataupun menghakimi orang. Lalu dikatakan apakah kita menjadi bagian di neraka atau alam maut? Nah, ini tadi aren't you ya, aren't you? Jika kita menghujat Roh Kudus akan mendapat bagian di neraka alam maut atau hukuman kekal. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Menghujat Roh Kudus itu bukan berarti menghujat Roh Kudus secara verbal gitu ya, bukan. Karena nggak pernah saya mendengar orang menghujat Roh Kudus, nggak pernah. Tetapi kalau engkau menghujat, salah satunya engkau menghujat orang yang diutus, itu sebenarnya sama dengan engkau menghujat Roh Kudus. Ya. Itu yang harus dipahami, dan itu tidak main-main ya. Mungkin kau mengatakan ya suka-suka engkau lah ngomong ya, tidak apa-apa ya. Saya mengatakan apa yang disampaikan kepada saya oleh Adonis Hamasyah ya. Jadi bukan karena saya ya, tidak, tapi karena saya diutus, saya disuruh untuk membangunkan mempelai kudusnya di dalam menyambut kedatangan Adonis Hamasyah. Nah, di sini saya sampaikan saat ini miliaran manusia ada di neraka alam maut karena mereka tidak bertobat dan tidak mau mengampuni sesamanya. Jadi ini sebenarnya intinya ya, tidak bertobat dan tidak mau mengampuni sesamanya. Makanya kita dikasih jalan ya, seperti kemarin saya sampaikan mengenai bagaimana cara menghancurkan kutuk dosa ya. Itu ada caranya dan itu harus sungguh-sungguh dilakukan ya. Jadi bukan cuma sekedar seremonial ya. Jadi tubuh dan darah Adonis Hamasyah dan minyak kudusnya itu adalah cara untuk menghancurkan kutuk dosa atau menghancurkan dosa ya. Jadi itu tidak main-main dan itu benar kan. Tapi itu pun harus ya dilakukan melalui mempelainya ya, karena di luar mempelainya maka tubuh dan darah Yesus Hamasyah beserta minyak kudusnya itu hanya sebatas roti dan anggur biasa atau sebatas minyak biasa ya, tidak ada kuasa ya. Itu saya kemarin disampaikan oleh Adonis Hamasyah. Dia bilang kau harus sampaikan bahwasanya apa yang kau lakukan aku perkenankan. Jadi apa yang selama ini kami lakukan, saya lakukan bersama keluarga selama 29 tahun, Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasyah berkenan ya. Dan ini yang harus saya sampaikan, itulah artinya berteriak membangunkan.
mempelai kudusnya. Manusia menjadi bagian di neraka adalah manusia yang selalu mengucapkan kata sia-sia dan suka mengutuk. Ya, ini yang harus kita jaga ya. Jangan sampai kita dikit-dikit orang salah kita kutuk, dikit-dikit salah kita kutuk ya. Itu tidak boleh ya. Karena seperti saya bilang tadi, kita ini debu dan tanah ya. Tidak ada gunanya kita mengutuk-utuk orang ya. Hampir setiap jutaan manusia meninggal masuk ke neraka alam maut saat ini ya. Setiap jutaan itu paling cuma 1-2 orang yang masuk ke Firdaus, itu pun setelah dilayani. Ya, tetapi kalau dia meninggalnya secara alami, rata-rata itu masuk ke alam maut. Ya, karena tidak ada kesempatan untuk bertobat. Makanya penting juga sebenarnya kan kalau orang di saat-saat terakhir dia panggil mempelainya, Pak tolong doain keluarga saya ada di ICU. Artinya apa? Kesempatan dia untuk masuk ke Firdaus itu lebih besar daripada orang yang tidak dilayani apa-apa, dia mati begitu saja, mati sia-sia namanya. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Ya, makanya dulu saya tuh ya sampai istri aja tiap hari waktu itu, pokoknya bukan tiap hari sih, tiap minggu lah gitu ya. Ada saja yang dirawat di rumah sakit, saya dipanggil untuk mendoakan. Saya dipanggil ke rumah, saya dipanggil untuk melayani mereka, gitu ya. Supaya apa? Supaya di saat-saat terakhir mereka diselamatkan, dan itulah yang terjadi. Makanya saya katakan dengan minyak kudus tadi, kami sudah menghantar belasan bahkan mungkin lebih dari 20 orang selama 35 tahun masuk ke Firdaus. Padahal mereka itu orang-orang yang tidak percaya tadinya, ya. Tapi di saat-saat terakhir mereka percaya dan mereka dikuduskan dengan minyak kudusnya. Itulah bedanya ya. Jadi jangan diremehkan minyak kudus ini ya. Jangan diremehkan ya. Seperti saya sampaikan, ini menghantar orang ke Firdaus ya. Sekalipun engkau belum dibaptis, tapi ketika di saat-saat terakhir engkau percaya kepada Adoni Yeshua Mashiach dan engkau diurapi oleh mempelainya, engkau langsung diantar ke Firdaus ya. Itu yang disampaikan kepada saya ya. Maka dikatakan aku berkenan dengan apa yang kau lakukan. Lalu kesimpulannya adalah lebarlah jalan menuju kebinasaan, sempitlah jalan menuju kehidupan kekal. Upah dosa ialah maut. Karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasyiah Yeshua Tuhan kita. Yang menghujat Roh Kudus, Ruach Kodes tidak akan diampuni dan mendapat hukuman kekal. Saat ini miliaran manusia yang meninggal ada di neraka, alam maut, dan sangat sedikit yang diselamatkan masuk ke surga atau Shamaim. Kita tidak tahu kapan akan meninggal, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita sebelum meninggal, supaya jangan sampai kita masuk ke neraka alam maut, dan tidak ada gunanya jika penyesalan datangnya terlambat. Ya, seperti yang kita sering mendengar ya, penyesalan itu suka terlambat datangnya ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita hidup terus kita mati dijemput sama malaikat maut ya. Jangan sampai ya. Karena apa? Karena seperti saya sampaikan, di alam roh saja kita sudah disiksa, apalagi masuk ke alam maut, itu lebih mengerikan ya, lebih sakit ya. Jadi jangan menganggap dirimu hebat, jangan menganggap engkau wah saya lebih ini kok, saya lebih tahu dan sebagainya ya. Jangan menganggap seperti itu ya. Karena apa? Makanya saya selalu mengatakan uji saya. Ya, kalau saya berkata yang tidak benar, uji saya. Ya. Lihat saya, tanya sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, benar nggak Henry ini engkau utus? Itu saja. Saya tidak perlu yang lain-lain. Tanya Bapak Yahweh, karena YYRH Echad itulah gembala agung kita ya, bukan manusia. Kalau manusia misalnya bos saya ada, pusatnya di mana gitu ya, manusia ya, mungkin kalau manusia bisa membela, oh iya itu Pak Henry itu baik, begini baik dia ya, padahal dia nggak tahu saya itu siapa. Tapi kalau Bapak Yahweh Yeshua Mashiach Ruach Kodes tahu siapa saya ya, dan dia akan menjaga ya apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan. Dia akan menjaga firman-Nya, dia akan menjaga dafarnya. Ya, dafar Elohim itu dia jaga, sehingga itu tidak akan sia-sia ya.
Itu yang ingin disampaikan oleh Bapak Yahweh pada kita pada sahabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh Besem Adonai Swamasya di Ruach Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim surga yang kekal. Haleluya, amin. Ya, mempelai Adonai Swamasya, kita berdoa. Haleluya. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada sore hari ini di sahabatmu kami sudah mendengarkan daftar Elohimmu. Bapak Yahweh, Engkau yang memberkati kami mempelai kudusmu, baik kami yang bertatap langsung maupun juga kami yang mengikutinya secara online. Adalah Bapak Yahweh, Engkau yang memimpin kami senantiasa dan menguruskan kami, supaya nanti ketika kami Engkau panggil Adonai Swamasya, khususnya pada saat rapture, Engkau melayakkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan Samaim, berkumpul bersama-samamu Adonai Swamasya pada pesta perjamuan anak domba di rumah Yahweh Elohim Sebaot di dalam kerajaan Samaim sampai selama-lamanya. Kami serahkan Bapak Yahweh ibadah kami pada saat ini. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Swamasya melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu menguduskan kami, membenarkan kami, dan melayakkan kami menjadi mempelai kudus-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu, kami sambut minyak kudus-Mu. Haleluya, amin.